Oke, assalamualaikum bosku, ketemu lagi ya di channel dari Sub ini. Dan di video ini kita akan membahas mengenai sistem rem yang sudah diterapkan pada kendaraan-kendaraan, khususnya truk tronton berkapasitas besar. Karena marak sekali terjadinya kecelakaan di lintas yang disebabkan karena sistem rem pada kendaraan tersebut tidak berfungsi ataupun rem blong. Jadi sebelum kita mengetahui penyebab kerusakan ataupun penyebab rem blong, kita ketahui terlebih dahulu bahwa ada 3 jenis sistem rem yang sudah diterapkan pada kendaraan. Yang pertama yaitu sistem rem hidrolik, lalu yang kedua adalah sistem rem air over hidrolik, dan yang ketiga adalah sistem rem full air brake. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu sistem rem hidrolik. Dia masih menggunakan minyak rem ya, yang dimana kondisi level minyak rem harus di posisi max atau cukup. Ketika level minyak rem di posisi low, maka bisa juga menyebabkan rem blong, karena akan terdapat gelembung udara yang akan masuk ke saluran minyak rem seperti ke pipa, selang-selang minyak rem, sehingga rem tidak berfungsi dengan baik gitu. Dan yang kedua, di sini dia ada tabung udara, yang dimana tekanan udara dalam tabung tersebut harus dalam kondisi cukup. Berarti untuk di kondisi cukupnya bisa di angka 10, 9, atau 8. Karena ketika angin yang ada di dalam tabung tersebut kosong ataupun kurang, itu pedal rem akan terasa keras. Jadi sistem rem tidak berfungsi dan juga bisa menyebabkan rem blong gitu. Jadi untuk sistem rem air over hidrolik ini, dia mengandalkan kekuatan tekanan dari pedal rem atau tekanan dari kaki kita menginjak ya. Jadi ketika pedal rem kita injak, maka minyak rem akan mendorong melalui pipa-pipa atau selang rem menuju ke piston yang ada di dalam tromol, dan sehingga kampas rem akan merapat ke tromol ataupun rodanya. Jadi ketika ada kebocoran pada saluran minyak rem, seperti pada hidrolik, pipa minyak rem, dan piston yang ada di dalam tromol, itu bisa menyebabkan rem blong. Untuk kebocoran pada piston yang ada di dalam tromol ini bisa ditandai dengan di bagian roda bawah ini biasanya ada basah minyak rem, itu karena piston yang ada di dalam roda ini bocor biasanya. Bisa juga kerusakan dari kampas rem yang sudah waktunya ganti atau sudah tipis gitu. Jadi resiko untuk rem blong pada sistem rem yang pertama ini sangat besar ya. Dan sistem rem ini sudah umum digunakan pada kendaraan, apalagi pada kendaraan truk tronton berkapasitas besar. Dan sekarang kita akan bahas sistem rem yang kedua, yaitu sistem rem full air brake. Yang dimana sistem rem yang kedua ini dia tidak menggunakan minyak rem, tapi dia menggunakan angin. Nah, untuk sistem rem yang kedua ini, di sini ada tabung chamber dan juga valve angin. Jadi ketika pedal rem kita injak, maka valve angin ini dia akan menutup saluran angin yang menuju ke chamber dan membuang angin yang ada di dalam chamber, sehingga spring ataupun per yang ada di dalam chamber ini akan mendorong keluar, dan sehingga kampas rem akan merapat ke tromol ataupun roda penggerak. Dan ketika ada kebocoran selang angin ataupun angin di dalam tabung udara ini kosong ataupun tekor ya, itu maka rem akan otomatis terkunci. Dimana ketika angin tekor bisa dilihat di indikatornya. Ketika indikator angin di sini di warna merah atau di angka 5 ini berarti anginnya kurang, maka rem akan otomatis terkunci. Jadi
Untuk angka normalnya itu di angka 10, 9 ataupun 8. Ketika di posisi 9, 10 ataupun 8, kendaraan sudah bisa dioperasikan. Dan ketika udara masih di angka 5 ataupun kurang, rem akan otomatis terkunci. Jadi menurut saya untuk sistem rem full air brake ini atau sistem chamber ini lebih efektif untuk diterapkan di kendaraan khususnya kendaraan truk tronton yang berkapasitas besar. Karena di sini yang melakukan pengereman atau yang mendorong kampas rem menekan ke tromol adalah spring yang ada di dalam chamber. Jadi fungsi daripada udara di sistem rem full air brake ini untuk menetralkan chamber atau menetralkan kampas rem. Jadi jika ada kebocoran udara ataupun udara dalam tabung ini tekor, maka rem akan otomatis terkunci di sini. Dan sistem rem chamber ini sudah diterapkan di berbagai truk ya. Itu seperti truk Nissan CWB pada tahun 2010 atau 2011. Untuk tahun tepatnya kapan diterapkannya saya kurang tahu. Lebih jelasnya kalian bisa share di Google ya, karena pada tahun tersebut saya mulai berkecimpung di dunia truk tronton. Dan disitu sudah diterapkan pada Nissan CWB. Lalu dilanjutkan dengan produk PAW Scania di versi truk trontonnya. Dan juga untuk truk tronton berkapasitas besar, di sini sudah dilengkapi dengan efek pengereman exhaust brake ya, atau yang sering disebut dengan jam brake di sini. Ini untuk membantu mengurangi kampas rem panas, karena kampas rem panas juga bisa menyebabkan resiko rem pada kendaraan blong. Jadi cara kerja exhaust brake ini nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, jadi dari kedua sistem rem tadi adalah sistem rem yang kedua yang lebih efektif untuk diterapkan di kendaraan khususnya truk tronton berkapasitas besar, yaitu sistem rem full air brake atau yang lebih dikenal dengan nama sistem rem angin atau rem chamber, karena dia tanpa menggunakan minyak rem lagi. Oke bosku, cukup segitu dulu ya untuk video kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman dari kedua sistem rem tersebut, yang mana yang lebih efektif, dan mungkin ada penyebab lain yang bisa menyebabkan rem blong, bisa diutarakan di kolom komentar. Oke bosku, salam silaturahmi, thank you.